Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, shalom, ada sukacita, haleluya, puji Tuhan. Ya mungkin sudah tahu nama saya, Dwi Handoyo, karena saya pernah ya bermalam di rumah Pak Gembala. Saya berterima kasih saat ini walaupun jalan saya mungkin jemaat menyaksikan saya masuk dalam mimbar, naik ke mimbar ini tertatih-tatih, kesaksian barang 1 menit dulu ya. Saya pasca operasi karena saraf kejepit, yaitu cervical 7-2 ada tulang numbuh. Ibaratnya seperti kalau saudara kita ada jempolnya, atau kalau ayam itu taji atau jalurnya 2. Tapi tumbuhnya di dalam ruangan tulang leher, di dalamnya. Jadi kalau dia membesar itu kejepit. Sudah terlambat sebetulnya, udah kepeng. Karena saya dulu banyak dengar sini sana, kalau sini hati-hati loh ya dioperasi dan sebagainya. Tapi Tuhan saya, Yesus Kristus, Tuhan yang besar. Amin. Tuhan yang berkuasa. Maka saya minta tanda dari Tuhan. Pertama apa? Biayanya saudara. Ya, biayanya luar biasa. Kemudian kalau Tuhan menghendaki semua dipersiapkan. Asuransi dan sebagainya meng-ACC. Saudara, yang atas ini Februari sama saraf kejepit yang di lumbal. Karena duduknya terlalu lama. Karena saya dulu kan hobi batu akik waktu booming. Berapa puluh tahun yang lalu. Duduk terus. Jadinya berat badan saya dulu 122. Sekarang turun 43 kilo jadi langsing. Ya puji Tuhan. Haleluya. Walaupun jalannya masih tertatih-tatih. Sekarang 78 berat saya. Dengan kondisi seperti ini, itulah ujian iman saya. Kenapa? Jangan cuma bisa ngomong di mimbar. Ini menurut teguran diri saya sendiri. Tapi coba kalau dikasih seperti Ayub, belum apa-apanya saya. 10 anaknya mati semua. Penyakitnya dari ujung rambut sampai telapak kaki, coba dibaca di Ayub. Orang yang dekat dikasih yaitu istri, mengutuki mana Allahmu, kamu diperlakukan seperti ini. Tetapi kalau ini yang saya ajak, istri saya. Bukan istrinya Ayub, jadi dia hebat. Tepuk tangan untuk istri saya. Mam, tolong kasih hormat, Mam. Ya, namanya saudara, namanya Happy. Jadi saya apapun yang terjadi, saya tetap tersenyum. Haleluya. Amin. Terima kasih. Sebelum ngasih salam juga dengan Ibu Gembala. Bapak Ibu Gembala, terima kasih untuk undangannya sehingga saya hadir. Dan satu lagi salam buat Bapak Hotika. Itu guru sulap saya. Untuk analogi, sulap bukan sihir, sulap bukan magic-magic yang seperti kuasa kegelapan, tapi ini loh alatnya. Kalau bro yang pujian tadi mungkin ke mimbar cuma bawa laptop kalau anak sekarang. Kalau ini seperti orang mau minggat. Ini loh alatnya jujur. Tanpa alat ini ya enggak bisa bermain sulap. Yang kedua, terima kasih buat Pak Marga yang sudah menjemput saya. Hospitality-nya hebat. Ya, dari stasiun, dijamu makan malam, antar jemput sampai saya boleh berdiri di mimbar ini. Terima kasih banyak. Ternyata dia satu marga sama saya. Saya dengar baik-baik ya, saya setan. Ya, dengar baik-baik. Nanti dibilang itu pesulapnya ngaku-ngaku sendiri setan. Saya itu jentan. Ya, namanya Tan Tiang Wi. Ya, kalau saya Tan Chuan Han. Ya, puji Tuhan. Kenal di sini ternyata saudara. Ya, namanya saya sama. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu Saudara,
Lanjut juga saya dibelah tengkuk saya. Kalau Bapak Ibu lihat di sini ada 12 cm. Jadi tulangnya digergaji, dibuka seperti buka pintu supaya tidak balik, ditusuk dengan pin. Ya, jadi saya ini separuh robot. Ya, kemudian yang di pinggang disayat. Karena ruas-ruas bantalannya itu, maaf bahasa Jermannya, mencotot. Sudah lumer, ketekan berat badan, maka terus dikikis. Ya, jadi agak enakan, tapi sensorik saya terganggu. Maka jalannya ini masih berat. Ya, saya yakin dan percaya, saya bisa sampai ke Tasik, saya yakin kesembuhan akan terjadi. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Oke, itulah sekedar kesaksian saya. Semua keluarga mendukung, ya, mengantar fisioterapi dan sebagainya. Terutama istriku yang tercinta. Haleluya. Happy namanya. Haleluya. Baiklah, sekarang kita konsentrasi, fokus, mendengarkan kebenaran firman Tuhan adalah suara isi hati Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Saya akan berikan tema yaitu diperbarui dari hari ke hari. Amin. Amin. Senang kan kalau mempunyai segala sesuatu yang baru? Amin. Yang tidak boleh baru apa? Tuhan. Ya. Satu, sekali Yesus, tetap Yesus sampai Maranatha. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Dan yang kedua, tidak boleh punya pasangan hidup yang baru kalau belum dipanggil Tuhan. Ya, karena kita temui sekarang banyak. Ya, no comment itu semua, cuma tak singkat aja. Perselingkuhan terjadi. Ya. Waspadalah. Setan kerja lembur, iblis menghancurkan anak-anak Tuhan dengan caranya. Dan dia tahu apa yang menjadi kelemahan seluruh anak-anak Tuhan. Disitulah yang akan disodorkan. Kalau dia lemah dalam minuman keras, gak mungkin dia dikasih cewek. Gak mungkin dikasih perempuan. Pasti dikasih whisky. Wah, dikasihin Johnny Walker dan lain sebagainya. Dan untuk kita mengerti, gak usah dilanjutkan. Untuk menyingkat waktu. Yang jelas, jangan sentuh dosa lagi. Amin. Jadi temanya adalah diperbarui dari hari ke hari. 2 Korintus 4 ayat 16. Jangan tawar hati kita walaupun menghadapi maut. Itu judulnya. Kalau di bacaan Alkitab. Tapi biarlah kiranya roh kita semakin kuat. Tanda roh semakin kuat, pasti hidupnya menjadi berkat. Ada amin? Nggak ngeselin, nggak nyebelin. Karena ingat, 2 Korintus ya 3 ayat kedua, kita ini adalah kitapan yang terbuka untuk dilihat, dibaca semua orang. Dan dunia menuntut, barometernya orang Kristen adalah siapa yang menjadi penyembahan kita, yaitu Tuhan, Yesus Kristus. Harus berkarakter seperti Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, saya tutup untuk nanti ini kan ibadah pertama. Kedua, selesai sekolah minggu, sore ibadah ketiga saya juga. Terima kasih Pak Gembala diberikan kepercayaan. Untuk saya sampaikan semua itu, mandat dan tugas yang begitu ya memberkati saya. Terpujilah nama Tuhan. Oke, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, diperbarui dari hari ke hari, ini berbicara nilai yang tidak kelihatan. Jadi yang diperbarui jangan cuma yang kelihatan aja jasmani, tapi yang di dalam kita, rohani kita. Amin. Hidup harus berkarakter, jadi berkat bagi orang lain. Matius 5 ayat 16 dikatakan, hendaklah terangmu bercahaya, yang memuliakan Tuhan Bapa kita. Amin. Sehingga semua orang lihat. Garam harus dirasakan.
Terang harus dilihat. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Esensi sebagai ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Finishing well. Jadi, firman itu bicara, tertulis. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, siapa saja ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Apa yang baru datang? Karakter Kristus. Buah-buah roh harus muncul. Ya, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Janjinya oke, dapat dipercaya, berkata-kata kualitas, jujur. Itu pribadi yang bikin orang senang, enggak sebel. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Jangan kemana-mana. Kalau saya membawa alat sulap, enggak main sulap. Pasti jemaat, mana sulapnya, betul Pak? Jangan kemana-mana. Saksikan yang satu ini. Sulapnya untuk mendukung khotbah saya. Apa saudara? Tisu. Oke? Tisu ini fungsinya untuk gini, buang kotoran. Pilek. Apalagi COVID. Orang jauh-jauh. Nah saya mau tanya. Bro. Panggil bro aja ya. Mau enggak saya kasih? Nih. Enggak mau kan? Kenapa enggak mau? Menjijikan. Betul? Dosa menjijikan di mata Tuhan. Amin. Haleluya. Maka itu harus diapakan? Diperbarui, dimusnahkan. Jangan kemana-mana. Saksikan yang satu ini. Konsentrasi. Maaf, kesaksiannya ini saya kebas. Jadi kena ininya kejepit, saraf sensoriknya agak kebas. Megang hidung, megang korek api, gini ini agak enggak terasa. Tapi saya tetap semangat. Amin. Bukan karena kuat gagah saya. Saya yakin dan percaya ini semua adalah kebaikan Tuhan. Jangan kemana-mana. Lihat ini. Ya, harus berubah. Ciptaan baru berubah. Siapa yang gak mau sekarang? 100.000. Siapa yang gak mau? Mau bro? Jangan pura-pura. Mau enggak? Mau? Ya ini di hadapan Tuhan. Percaya, harus bertindak. Mau bro? Nah, kapan kamu dapatnya? Mau, ya maju ke depan. Mau? Ya, silakan. Ini benar. Tepuk tangan. Haleluya. Ya Pak, terima kasih. Sama-sama. Yang suruh duduk itu siapa? Halo? Inilah orang kalau sudah dapat berkat, langsung lari. Betul enggak? Loh ini firman. Yang ditegur, jemaat semua yang dengar, itu teguran. Bukan guyonan. Betul enggak? Kita lihat di gereja di mana-mana. Kalau sudah dapat berkat, hidup nyaman, lupa sama Tuhan. Sang pemberi berkat itu. Amin. Ya ini analoginya. Kalau sudah kabur. Betul enggak? Yang suruh duduk siapa? Ada tugasnya. Pada waktu akhir zaman, Tuhan memberikan kepada murid-muridnya kuasa. Gratis. Cuma-cuma. Tapi jangan egois. Amin. Oke? Kalau enggak salah, coba ikuti multimedia supaya saya enggak buka-buka menyingkat gerakan saya ya. Menolong saya. Matius 10 ayat ke-8 kalau enggak salah. Benar enggak? Ya betul. Ini, baca ya Pak. Sama-sama yang keras ya. Semua jemaat baca ya.
Supaya dengar. 1, 2, 3. Hebat. Ayo. Itu kuasa yang luar biasa. Iya. Iya. Itu tanggung jawabnya. Loh ini namanya tersinggung. Aku enggak nyuruh kembaliin. Ini tersinggung. Berikan dengan cuma-cuma. Saya yang nyuruh berikan siapa? Memberi jangan saya, duit saya sudah banyak, maaf. Wong saya yang memberi kok dikembaliin. Memberi adalah orang yang memerlukan. Ada men? Lihat. Maka sini bro. Haleluya. Salaman dulu. Dapat dari saya cuma-cuma? Iya, bayar juga enggak. Cuma saya mau cuma-cuma. Berikan kepada sesamamu cuma-cuma. Diberkati untuk memberkati. Jangan cuma slogan di gereja. Diampuni untuk mengampuni. Tapi masih dendam sama seseorang tak siapa. Itu pendusta saudara. Oke? Ini yang ngomong bukan saya. Barang siapa mengatakan dia mengasihi Allah. Allah tidak pernah dilihat. Tetapi tidak mengasihi saudara yang dilihat. Pendusta. Sing gampangannya tidak bisa. Gimana Allah? Amin. Haleluya. Yohanes 1, Yohanes 4 ayat 21. Kalau engkau mengasihi Allah, juga harus mengasihi saudara-saudaramu. Haleluya. Maka pagi hari ini, tolong yang masih punya akar pahit. Tolong yang masih punya dendam. Ada permusuhan. Kalau setelah dengar khotbah ini, WA dia kalau tidak ketemu. Lepaskan pengampunan. Kalau engkau membenci saudaramu, pembunuh. 1 Yohanes 3 ayat yang 15. Barang siapa membenci saudaranya, dia adalah pembunuh manusia. Mana mungkin seorang pembunuh hidupnya ada namanya suasana surga. Benci itu pasti marah. Amin. Amin. Cepat. Jadi diberkati masih ada berkat tetap. Bapak 50.000. Sisanya berapa? 50.000. Bagi lihat. Ada cim-cim, ada mbok-mbok, ada bapak-bapak. Kasih cemban-cemban. Pilih 5 orang. Itu tugasnya. Amin. Diberkati untuk memberkati. Tapi masih punya 50.000. Betul enggak? Tadi kan enggak punya apa-apa. Tuhan memberikan. Ini contohnya, saya beri 50 untuk aku. Bagi. Berbagi. Ini penting saudara. Ada amin? Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Siap? Siap. Oke. Coba lihat. 50 itu separuh. Yang sini dibagi 5 lagi. Cret. Berarti ya 50 dulu ya. Coba ya. Coba boleh enggak? Yang bilang iya itu iri hati itu. Ya kalau dicoba ya enggak laku. Jangan ditukar. Itu karakter Yesus. Kalau ya coba biarin. Enggak dapat satu, enggak dapat semua. Itu iri hati. Oke? Jadi nanti ditukar. Oke, Pak? 50, 10-nya dibagi. Kalau tergerak untuk sapam, kasih. Kalau tergerak untuk siapapun, kasih. Ada amin? Amin. Terpujilah nama Tuhan. Oke? Selamat menunaikan tugas. Silakan. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat contoh siapa itu Rasul Paulus. Kalau dulu sebelum kenal Yesus, luar biasa, siapa yang gak kenal dia? Murid the best dari Gamaliel. Tetapi setelah pengenalan akan Kristus, secara jasmani makin teraniaya, terlunta-lunta, pokoknya luar biasa, hampir 20 lebih penderitaannya. Terkatung-katung,
tidak berpakaian, dilempari batu dan lain sebagainya. Tapi dia luar biasa. Teladan Rasul Paulus. Dalam segala hal yang dilakukan dalam hidupnya, selalu mempertimbangkan apakah akibatnya memuliakan Tuhan Yesus. Ini orang Kristen sejati harus sadar. Jangan sembrono dengan perbuatan tingkah laku kita. Haleluya. Maaf ya. Memuliakan Tuhan tidak di mimbar saja. Mungkin berjingkrak-jingkrak memuji dan memuliakan Tuhan. Tapi di luar sana harus berkarakter Yesus. Jadi berkat. Membuat orang senang, bukan sebel. Haleluya. Amin. Sehingga kita tidak dijuluki oleh dunia Kristen. Kalau bahasa Jawa itu mantap. Kristen kok koyok ngono. Kristen kok begitu. Dunia tahu bahwa Kristen itu baik. Amin. Yang sejati tentunya. Tidak bercacat celah. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Ya. Haleluya. Memuliakan Tuhan. Dari bacaan yang dulu the best seller. Bahkan diwajibkan gereja. Yang namanya The Purpose Driven Life. Yaitu Rick Warren. Ada satu kalimat yang saya catat. Untuk menegur hidup saya juga. Memuliakan Tuhan adalah mewujudkan karakter Yesus. Ya. Berdampak. Katakan sama-sama. Berdampak. Dirasakan oleh pihak lain. Ada amin. Dampaknya tapi dampak yang positif. Bukan dampak yang negatif. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Berdampak positif bagi pihak lain bukan jadi batu sandungan. Jadi bila kita mengaku orang Kristen, ingat di Antioquia pertama disebut Kristen. Artinya apa? Kristin. Kristus itu ada di dalam pribadi orang itu. Kristen imannya. Di Antioquia itu diledek sebetulnya. Diledeknya tapi positif begini. Orang ya yang segerombolan orang-orang yang percaya pada Yesus. Dulunya mungkin perbuatannya seenaknya sendiri. Begitu kenal Kristus. Diajak mabuk, enggak mau. Diajak yang berdosa pokok enggak mau. Jadi diledek sebetulnya. Contohnya kayak kita sehari-hari. Mungkin ada yang berkata, hei setan botol. Ini loh tuh. Jatahmu diajak mabuk. Enggak. Oh, ini loh Pak Pendeta, ini loh udah Kristen, ini loh. Jadi itu sesungguhnya perubahan itu luar biasa. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan Kristus ada di dalam hidupnya, maka dia harus dan wajib hidup seperti Yesus hidup. Amin. Amin. Haleluya. Ini pedoman-pedoman ayat seperti ini harus kita implementasikan, kita praktekkan di dalam hidup. Jangan baca Alkitab untuk malah apa? Ngebully. Wah ini cocok untuk sana. Oh ini cocok untuk itu ya. Mana dia ya? Ini cocok. Untuk dirimu kapan? Untuk kita, Bapak Ibu Saudara saudara. Diri kita yang membaca, kita merema. Sehingga kita tahu langkah pedoman baik itu larangan atau mungkin perintah Tuhan. Ada amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kalau kita mengatakan diri kita hamba Tuhan, murid Yesus, saudara, kita otomatis adalah pelayan Allah. Pelayan kebenaran, harus hidup benar, hamba yang bertanggung jawab, semuanya.
talenta yang dibagikan. Setelah dimintai pertanggungjawab, 2 jadi 4, 5 jadi 10. Oke, 100%. Enggak usah jumlahnya, kuantitinya, tapi prosentasinya. Amin. Yang satu dikubur. Enggak layak orang yang seperti ini. Iri hati, menjelekkan tuan-tuannya. Amin. Haleluya. Itu tertulis di dalam Matius ya 25 ayat 14 sampai 30. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang bertanggung jawab, mari kita harus berkomitmen, dapat dipercaya dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Yang kita awas-awas, waspada. Dalam kehidupan sehari-hari, orang memperhatikan kita. Ini yang selalu saya gaungkan terus. Bahwa tolok ukur kita, yaitu yang kita sembah. Barometer ukurannya itu dibandingkan dengan siapa yang kau sembah. Yesus Kristus. Ada amin? Beberapa tahun yang lampau, sangat tercoreng. Dengan peristiwa, maaf saya sebutkan, memang kasusnya ada. Kasus Sambo. Yang matiin Kristen. Yang dimatiin Kristen. Ya, pembelanya Kristen. Yang pokoknya yang urusan perkara itu Kristen. Sehingga dunia melihat. Dunia mengomentari. Kristen kok begitu. Kumpul-kumpul dengar. Kristen koyok ngono ya. Ini bahasa Jawa Timur. Harusnya kan tidak seperti itu Bapak Ibu. Haleluya. Jangan sampai kita tercemooh karena kecerobohan dan ketidakdisiplinan kita akan menjadikan kita dinilai. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Awas waspada. Khotbah saya ini untuk pelayan-pelayan Injil. Hamba-hamba Tuhan. Semua jemaat juga berlaku. Saudara. Jangan cuma sibuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Penuh program-program. Tapi cuma teori. Bilang kiri kanan. Jangan cuma teori yuk. Amin. Amin. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Sibuk boleh urusan rohani. Tapi ingat. Urusan hubungan horizontal ternyata nol. Ini juga tidak benar. Bukankah dampak dari rohani kita kuat? Beres urusan horizontal. Itulah arti salib. Kalau dengan Allah beres, buktikan kepada sesama juga beres. Damai sejahtera. Anda amin? Haleluya. Kalau enggak teori. Tuhan enggak kelihatan, Allah enggak kelihatan mengatakan aku mengasihi Allah. Karena takut ke neraka aja. Tapi sama saudaranya mungkin ada Ii, ada Kungkung, ada mungkin Entio, atau pokok sanak family. Benci. Gimana? Saudara yang kasih Tuhan. Haleluya. Seharusnya seperti pelayan Rasul Paulus. Bisa diklik 2 Korintus 6 ayat 1 dan 8. Itu yang saya sebut penderitaan Rasul Paulus dalam pelayanannya. Ya. Boleh dicatat aja kalau memang bisa dikeluarin, bisa dikeluarkan di sosial media. 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 10. Haleluya. Oke, kalau perlu dicatat, catat saja. Dan kita baca sekarang, ini yang pendek. 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. 2 Korintus
12 ayat 9 dan 10. Tolong coba kita baca sama-sama supaya menjadi komitmen kita. 1, 2, 3. Tetapi jawab Tuhan, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun bagi. Ya, okay? Kalau kita lemah gini, nyata ini loh pertolongan Tuhan. Ya, luar biasa. Statement dari Rasul Paulus. Jadi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kesimpulannya, bila kita benar-benar telah menjadi pelayan, hamba Allah, milik Allah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita ingat 1 Korintus 6 ayat 19-20, kita ini telah dibeli, lunar dibayar. Hidup ini bukan milik Anda, bukan milik saya. Kalau gedung ini mohon maaf, atau gedung di mana saya beli, itu milik saya. Kita yang suruh nempatin di situ untuk pengelola aja. Ada amin? Amin? Kita harus bertanggung jawab menjaga ini, mahal. Bukan dengan emas perak. Pengorbanan Tuhan Yesus sendiri menyerahkan nyawanya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kerja keras dan kesungguhan kita akan membuktikan dan mendukung pengakuan kita bahwa kita telah dipilih oleh Allah. Maka tidak akan pernah disesatkan oleh bujukan, ajaran palsu, atau ajakan untuk berbuat dosa, atau godaan dari dosa. Amin. Dan akhir kata, karena kerja keras yang kita lakukan dengan benar merupakan suatu indikasi kepada siapa kita mengabdikan dan melayaninya. Ada amin. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Ditutup dengan 2 Petrus 1 ayat 10 dan 12. Tolong multimedia. Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya. Sebentar lagi ibadah yang kedua, saya juga masih ada sekolah minggu, istirahat. Setelah sekolah minggu, sorenya saya juga. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. 2 Petrus 1 ayat 2 Petrus 1 ayat 10 dan 10 sampai 12. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ya, haleluya. 12 saja langsung. Karena itu, aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semua itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Haleluya. Masih mau sulap? Jangan kemana-mana. Sudah saya bawain. Haleluya. 2 hati yang tertambat. Hati Allah dan hati manusia. Menyatu. Dengan tekad yang bulat. Tahu arti bulat? Tidak ada ujung pangkalnya. Jadi orang Kristen jangan bermotivasi. Jangan tawar-menawar sama Tuhan. Amin. Amin. Harus mempunyai hati yang tulus. Kita terima dia. Ini loh tanda orang Kristen. Begitu menerima, hati Allah ada di dalam kita. Apa yang terjadi? Orang Kristen mau dibully, mau dihina, mau ya tidak dianggap. Yang penting Tuhan tetap menganggap kita.
Amin. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Marah, tidak berlaku. Hatinya semakin besar. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Ini baru orang Kristen ciami. Good boy, good girl. Ini aslinya harus seperti ini. Karena ada Kristus di dalam hidup kita. Di hati kita. Amin. Haleluya. Ini guru sekolah minggu pasti bilang, gimana caranya ya? Ini untuk mengajar sekolah minggu bagus. Jangankan anak-anak sekolah minggu. Yang udah sepuh-sepuh aja lansia juga seneng. Amin. Haleluya. Oke. Satu lagi. Yes. Orang Kristen itu, anak Tuhan, harus harmonis dalam hubungan. Ada amin? Ini saling mengasihi, saling tolong-menolong, membantu. Tapi ada satu oknum, iblis itu yang gak senang. Ya, menghalang-halangi. Maka inilah setajam ini iblis itu luar biasa. Kita harus hati-hati dan waspada. Oke? Dipotong. Iya. Amin. Amin. Seperti ini. Tapi apa yang terjadi? Orang Kristen, walaupun jauh, tetap sekarang ada WA, ada telepon, harus ada hubungan. Ya. Hubungan. Sorry. Tuh. Harus ada hubungan. Tuh. Amin. Ini saudara, jangan tengkar. Tapi ini hubungan. Harus harmonis. Apalagi kalau sudah melekat gini, sama-sama melayani. Ya, dengan kasih karunia. Kolose 3 ayat 23, 22-23. Hai hamba-hamba, lakukan segala sesuatu dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan. Jangan tengkar loh. Enak tak? Nyambung lagi saudara. Jangan bengong sulapnya, praktekkan. Amin. Haleluya. Tepuk tangan buat kemuliaan Allah Tuhan. Haleluya. Maka saudara, Bapak Ibu akan menjadi orang yang taat. Tahu taat? Katakan taat. T-A-A-T. Dibaca dari belakang. T-A-A-T. Amin. Haleluya. Kalau sekali taat, tetap taat. Singkatannya tahu, ikuti saya. Anak-anak, tersinggung sama anak-anak sekolah minggu. Anak-anak Allah. Ada amin? Oke anak-anak. Anak-anak Allah. Ya. Apa yang terjadi? Ini dia, saya kesini dulu deh. Oke. Kalau orang gak taat, dituturi kayak di YouTube tuh, angel tuturanmu, angel tenan tuturanmu gitu loh. Nanti Tuhan bilang bebal. Seperti apa? Seperti ini lihat. Disuruh stop. Stop! Enggak mau. Stop! Enggak mau. Tapi kalau orang taat itu begini. Nih, kok Tuhan suruh jabarkan. Waktunya masih kasih time out ya. Saya nanti kebablasan. Ya, Pak, tolong Pak. Kalau orang taat harus nurut. Orang kalau enggak taat, apalagi Tuhan bilang bebal. Gini nih, jangan lakukan ya. Dosa itu masuk neraka. Emang
Om sudah tahu neraka itu gimana. Itu membantah. Contohnya ini, anak yang benar-benar taat sama yang enggak. Nah, 2 ditambah 2 berapa? 6 Om. Sebentar dulu, ini orang bebal. 6. Pendek kata ngajari dari sahabat. 2 tambah 2 itu 1, 2, 3, 4. Jadi berapa nak? 6. 2 ditambah 2 itu 4. 6. 4. Oh mau 4 biarin. Aku maunya 6 mau apa lu? Itu betul. Surga sama neraka. Dipilih nerakanya. Jadi lu mau masuk surga masuk aja. Bantah. Tapi kalau orang taat, 2 tambah 2 berapa nak? Pertama kan tadi tak tahu. 2 tambah 2, 1, 2, 3, 4. Oh ya 4 Om. Boy Google. Sekarang cepat. Ini dia. Ya. Stop. Ini namanya enggak taat. Tapi kalau orang taat itu stop. Enggak mau. Tetap enggak mau. Stop. Nah, ini ada yang rusak ini. Tenang aja dulu. Padahal ini untuk ngerjain si bro itu. Oke, sudah. Ini kita lihat. Stop. Mau enggak? Jalan. Nurut karena dia taat. Stop. Jalan. Stop. Jalan. Stop. Jalan. Ini taat. Stop. Jalan. Jalan. Stop. Jalan. Mosok sampean kalah sama dadu. Bilang kiri kanan. Terlalu. Harus taat. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Haleluya. Oke. Masih banyak sebetulnya. Nanti kalau mau datang ibadah kedua. Haleluya. Sekolah minggu mau ikut? Ikut. Banyak permen. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.